Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali bersama dengan saya lewat YouTube saya Pendeta Paul Watuseke. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dan senantiasa hamba mohon kepada Bapak Ibu Saudara pendengar untuk dapat mengikutinya sampai selesai. Bapak Ibu Saudara, topik kali ini yang saya akan sampaikan adalah Rusia dan sekutunya inisiatif untuk menyerang Israel. Kali lagi, Rusia dan sekutunya inisiatif untuk menyerang Israel. Perlu saya sampaikan dulu bahwa penyerangan atau perang ini antara Rusia dan sekutu melawan Israel, menyerang Israel, adalah perang akhir zaman. Kapan bila mana akhir zaman itu, walaupun sekarang kita sudah pada penghujung zaman ini. Karena zaman ini akan segera berakhir, yaitu zaman kemurahan. Dan zaman gereja akan berakhir. Sebelum berakhirnya zaman gereja, Bapak Ibu Saudara, akan terjadi perang antara Rusia bersama dengan sekutunya akan menyerang Israel. Jadi ini akan terjadi pada akhir zaman. Kapan waktunya kita menunggu keadaan, situasi dan apa yang sedang terjadi. Dan tentunya sebagai tanda bahwa ini adalah perang akhir zaman antara Rusia sekutunya bersama menyerang Israel adalah apabila Israel sudah membawa atau sudah bersama-sama dengan sekutunya datang menyerang Israel. Dan itu adalah perang akhir zaman. Dan kita lihat bahwa hal-hal ini tanda-tandanya sudah makin jelas. Tetapi kita jangan berspekulasi, tetapi kita menunggu saja. Saya mengatakan bahwa apabila Rusia sudah menuju Israel, itu tandanya ini akan terjadi perang akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, berapa hari yang lalu saya ikuti bahwa Presiden Israel Benjamin Netanyahu sudah membuat pernyataan bahwa Israel tidak akan menyerang Rusia. Tidak akan menyerang Rusia. Dan kita lihat bahwa ini sudah sesuai dengan firman Tuhan yang disebutkan dalam Yeskel, nanti kita baca sebentar. Tapi pernyataan daripada Presiden Israel ini nyata-nyata dia sampaikan tanpa dia sadari bahwa dia akan melakukan, dan ini adalah nubuatan firman Tuhan tanpa diketahui oleh Benjamin Netanyahu. Tapi dia sudah sampaikan itu. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, negara-negara Eropa sudah membantu Ukraina dalam bentuk persenjataan perang, sekaligus mengadakan apa yang disebut dengan sanksi yang sudah dinyatakan disampaikan, dan sanksi ini akan diberlakukan bagi Rusia dan negara-negara Eropa, Amerika dan Eropa lainnya sudah melakukan itu. Tetapi Israel tidak melakukan itu. Dia tidak melakukan sanksi dan dia tidak mengirim senjata mematikan seperti Iron Dome itu. Jadi Iron Dome itu adalah merupakan senjata yang nanti akan dipakai dalam segala medan, segala bentuk cuaca. Dia mampu untuk melakukan atau berperang. Ini Iron Dome ini tidak diberikan atau tidak dijadikan bantuan kepada Rusia. Tetapi Rusia hanya membantu Israel hanya membantu Ukraina dalam bentuk-bentuk, misalnya saya catat di sini antara lain adalah menyangkut yang dia bantu adalah dia memasuk
peralatan seperti masker. Itu kita tidak bisa sangkal, memang isu sudah dilakukan. Masker, helm, dan jaket anti peluru. Ini dia lakukan demi kemanusiaan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu lihat bahwa Israel sudah campur tangan. Tidak sama sekali. Karena memang Benyamin Netanyahu menyatakan bahwa dia tidak akan membantu dalam peralatan-peralatan perang kepada Ukraina. Dia hanya membantu adalah alat-alat bagaimana yang saya sampaikan tadi, helm dan senjata-senjata pengirim-pengirim secara manusia. Dia lakukan ini masalah-masalah manusiawi, jaket anti peluru dan helm dan lain sebagainya, tidak dalam bentuk alat-alat perang. Jadi clear di sini Bapak Ibu Saudara bahwa Israel tidak ada pikiran dan tidak berniat untuk menyerang Rusia. Walaupun Rusia seringkali mengancam, tapi bukan persoalan ancamannya, karena memang waktu Tuhan belum bisa dilakukan dan belum bisa terjadi. Dan ini kita lihat bahwa apabila terjadi perang antara Israel dan Rusia itu pertanda bahwa kalau terjadi, kapan itu? Itu adalah memenuhi daripada nubuatan Yehezkel. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, seperti apa nubuatan Yehezkel itu yang nanti akan diberlakukan atau berlaku sesuai dengan waktu Tuhan. Saya mau baca buat Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yehezkel pasal 38 ayat 14 sampai 17. Saya mau baca. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog. Gog ini adalah tanah Rusia atau Rusia. Beginilah firman Tuhan Allah. Ketika umatku Israel sedang diam dengan aman dan tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak. Ini tandanya bahwa Israel dalam tenang-tenang saja. Mereka tidak ada kegiatan apa-apa dalam hal politik dan lain sebagainya atau apalagi perang. Saat mereka tenang-tenang, maka Gog dan Magog ini akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali. Utara sekali itu, dari Israel ke utara sekali itu hanya ada Rusia. Kali lagi, utara sekali yang dimaksudkan dalam firman ini, dalam nubuatan ini adalah Rusia. Dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Jadi di sini ada semacam koalisi atau negara-negara yang akan bersama-sama dengan Rusia untuk datang menyerang Israel. Dan kalau waktu lalu saya sudah khotbah mengenai negara-negara itu yang akan bergabung dengan Rusia untuk menyerang Israel. Dan datang dari tempat dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda. Suatu kumpulan yang besar dan suatu perkumpulan yang kuat. 16. Engkau bangkit melawan umatku Israel. Jadi ini adalah inisiatif daripada Rusia dan sekutunya. Engkau bangkit, dikatakan engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan menutup seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi. Pada hari terkemudian kapan itu? Itu yang kita sedang tunggu. Karena ini saat ini kita sudah berada pada penghujung zaman. Masa gereja akan berakhir. Maka sebelum berakhir masa gereja, Rusia dan sekutunya, kata firman Tuhan, akan datang menyerang Israel. Kita lanjut. Engkau bangkit dan melawan umatku Israel seperti awan yang menutup seluruh bumi. Pada
hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu terhadap mereka, hai Gog. Jadi Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan campur tangan bagi Israel untuk melawan Rusia dan sekutunya. Dan dia akan tunjukkan bahwa dia berkuasa. Dia ada di pihak bangsa Israel. Waktu lalu saya katakan bangsa Israel hanya nonton saja. Mereka saksikan peperangan itu terjadi atas campur tangan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, tentunya hal ini sekali lagi, karena ini buatan firman Tuhan. Ini ya dan amin. Sudah disebutkan tadi, ini akan terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita lihat bahwa negara-negara lain, khususnya perang antara Rusia dan Ukraina, berbagai negara sudah datang menyampaikan, bahkan membantu Ukraina bersama dengan mereka juga melakukan atau mereka memberi sanksi kepada mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, kita lihat pada akhir dari perang ini, sekali lagi Israel memenangkan. Karena peperangan ini, bangsa Rusia dan sekutunya akan melawan Tuhan. Dan dikatakan oleh firman Tuhan dalam nubuatan ini, aku akan tunjukkan kepada mereka bahwa akulah Tuhan yang senantiasa bersama dengan Israel. Ya dan benar, mereka semua, tentara-tentaranya, bangsa-bangsa, tentara-tentara yang bersama dengan Rusia datang menyerang Israel, mereka semua akan mati binasa di Israel. Karena pekerjaan Tuhan, bukan semata alat perang daripada bangsa Israel. Amin.